Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Juwarno Sang Putra Channel. Kali ini kita sedang jalan-jalan ke Polda Nusa Tenggara Barat. Jalan-jalannya ke Polda kita ini. Jalan-jalannya ke Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi bersama rekan saya Om Denny Rahman, Bung Denny Rahman. Jangan Om. Iya jangan Om. Yang di belakang Om. Jadi berat kalau beliau dipanggil Om ini. Ya, kali ini kita akan mencoba mengupas tuntas terkait tentang potensi Lombok Timur Pilkada 2024 yang saat ini masih sedang terus hangat dibicarakan, sangat hangat dibicarakan yang saat ini, dan ini penting kemudian untuk kita mengupas tuntas potensi-potensi siapa sih yang berpotensi untuk menjadi pemenang di Lombok Timur. Nah ini perlu kita analisa bersama beliau, Bung Denny Rahman saat ini. Dari beberapa calon ini ada Haji Rumaksi, ada Hairul Warisin, ada Dayang Palori, Haji Abdul Habdi, ada Najamuddin Mustafa, ada Tanwir, ada Lalu Satriadi. Nah, sepertinya akan muncul lagi yang lain-lain. Dan sepertinya akan muncul yang lain-lain lagi nanti. Tapi kita lihat aja. Oh jangan lupa Jaini Center. Iya, Jaini Center. Jadi beliau ini padahal cukup melekat di kepala kita. Cuman kemudian sulit untuk disebut. Ini karena memang atau urutan ini yang kemudian yang jauh dari angan-angan gitu posisi Om Jaini. Tapi jangan berkecil hati dulu. Kita tidak tahu nasib, ada investor datang dari luar negeri atau dari Jakarta untuk mendukung Bang Jaini Center. Oke. Melihat situasi fenomena saat ini, Bung Denny Rahman. Jadi seperti apa kemudian potensi calon yang kemudian yang bisa unggul di Pilkada 2024. Apakah bisa kita baca dari sekarang ataukah memang tidak bisa terdeteksi karena posisi para calon ini memiliki potensi yang sama. Coba seperti apa dulu? Ya, soal politik memang bisa dibilang itu kan soal semua bisa melakukan analisa politik kan? Ya, semua bisa melakukan itu. Irisan-irisan politik tentu untuk membaca dengan baik, itu kan? Ya perlu ada beberapa basis yang memang harus menjadi patokan untuk melihat kekuatan masing-masing daripada calon. Salah satu mungkin bisa dilihat dari kekuatan modal. Nah, kekuatan modal ini menjadi penting untuk dibaca. Maksudnya beda dong analisa kita antara misal saya yang tidak punya modal dengan Pak Rumaksi yang punya modal, atau Pak Iron yang punya modal. Tentu sangat mudah menganalisanya kan. Oh ini gak ada modal kan. Ya berarti kekuatan peluangnya kecil gitu. Walaupun kemudian di Indonesia gitu kan perubahan kondisi politik ini cukup cepat gitu. Nah persoalan kondisi politik itu bisa dianalisa atau tidak? Tentu sangat bisa dianalisa sebagai basis sebagai perbandingan dan melihat peluang siapa yang berpotensi untuk menjadi calon yang akan berpeluang menang di 2024. Itu
Ya karena menurut saya ini yang masih cukup membingungkan, karena dimana kita lihat bahwa beberapa calon-calon ini tidak memiliki wilayah-wilayah basis militan. Contoh misalnya kayak Haji Hairul Warisin misalnya, di mana tempat-tempat yang dikatakan dia memiliki basis ternyata juga tidak ini yang kita bayangkan gitu. Atau misalnya Haji Rumaksi, tidak, dia memiliki basis besar di bagian timur misalnya, tidak ini yang kita bayangkan. Dan beberapa yang mencoba ingin mencalonkan diri, misalnya seperti Pak Satriadi, terus Haji Abdul Hadi, Dayang Palori, Jaini juga itu kan. Nah, sehingga saya menganggap semuanya punya peluang untuk saat ini untuk bisa tampil sebagai pemenang gitu. Karena tidak punya basis dasar militan yang kuat. Cuman saya melihat posisi lain dari situasi saat ini, yang dari yang lain-lain ini, kalau kita melihat misalnya Haji Rumaksi memang menang 1-0 dengan yang lain gitu, dengan adanya misalnya basis NW kan, basis NW yang sudah bisa kita katakan militan dan jelas tempat-tempatnya gitu. Coba gimana kalau menurut Bung Denny Rahman saat ini, kalau menurut analisis potensi-potensi, atau memang karena memang pasangan-pasangan yang lain ini belum jelas sehingga potensi itu juga menjadi abu-abu. Ya kalau Rumaksi memang salah satu poin yang bisa kita baca hari ini kan, bahwa ketika Pak Rumaksi kemudian melakukan koalisi dengan NWDI, ya satu sisi NWDI memiliki basis basis yang jelas, basis jamaah yang jelas, ini menjadi satu poin buat Haji Rumaksi, kan? Karena bagaimanapun posisi basis ini menjadi penting, termasuk NWDI merupakan basis elektoral yang cukup besar dan luas di Lombok Timur, gitu kan? Ya ini menjadi salah satu modal untuk melanggeng 2024. Teman, itu pun belum cukup gitu kan untuk memenangkan pilkada di Lombok Timur. Misal kalau dua calon itu raupan suara kan minimal 51% kan? 51. Ya 51% untuk memenangkan kontestasi pilkada di 2024. Kalau 3 bisa kita lihat di angka 35 kan, posisi baru dia bisa unggul gitu. Nah, tentu kita bisa melihat ke depan ini berapa pasangan yang akan tampil di 2024 ini. Apakah 2 pasangan, apakah 3 pasangan, atau apakah 4 pasangan gitu. Nah ini perlu, karena dari sana kemudian kita akan bisa menentukan berapa persentase perolehan suara untuk masing-masing pasangan untuk memenangkan pilkada 2024 itu menjadi penting juga gitu. Nah persoalan kemudian berapa yang kemudian akan tampil, berapa pasangan yang akan tampil di 2024, itu soal ke depan ya seperti apa. Hanya saja saya melihat bahwa beberapa bakal calon yang akan mengikuti kontestasi pilkada 2024 ini menjadi penting untuk kemudian segera menyusun tim sukses ya. Kan kalau kita mengkaji politik gitu kan, situasi politik, tentu tidak bisa lari kepada 3 hal. Pertama modal, kemudian tim sukses, baru kemudian strategi. Strategi ini bagian dari menjalankan modal dan tim sukses itu kan. Nah seperti apa? Nah kalau saya melihat koalisi maksimal ini sudah berada di depan hari ini. Nah ini perlu dikejar oleh bakal calon yang lain, sehingga
untuk mempersiapkan diri. Membentuk tim pun kan ini waktu yang panjang. Itu pun kan untuk merawat sampai 2024 itu kan, ketika tahapan pilkada mulai. Sebentar dulu, Dia sudah bisa solid. sebelum dilanjut, kalau misalnya kita melihat dari pergerakan beberapa calon-calon yang ada, misalnya sekarang juga muncul misalnya pasangan Dayang Palori, siapa itu Dayang Palori Satriadi kalau tidak salah itu yang muncul misalnya. Muncul ya. Ya, dan ini cukup luar biasa di pull up di publik gitu. Yang kemudian apa bisa unggul atau tidak kedepannya kita tidak tahu. Ya. Nah, intinya bahwa seberapa, kalau menurut pengamatannya Bung Din terkait tentang pergerakan tim sukses dari beberapa calon ini, siapa kira-kira analisanya yang cukup bagus pergerakan manajemen untuk mengakomodir pergerakan massa kali ini? Ya, kalau saya melihat fenomena hari ini kan masih sebatas melakukan propaganda. Ya, ya. Bagaimana propaganda ini dimainkan baik melalui media sosial maupun offline ya. Kalau kita bilang seperti Dayang Palori, Haji Iron, kemudian Satriadi yang sekarang menjabat sebagai bendahara Partai Demokrat kan, sepertinya mesin-mesin politik ini masih belum jalan untuk melakukan propaganda, hanya yang sifatnya eksternal gitu kan, eksternal partai. Kalaupun itu jalan, saya lihat masih tidak terlalu masif, sehingga kalau di luar maksimal saya lihat bentuk propaganda yang terus dijalankan hari ini sampai hari ini untuk membentuk opini publik, untuk memperkenalkan calon masing-masing, sehingga pada hari ini pembentukan opini publik, munculnya calon sebatas itu yang saya pantau gitu, yang ya. bisa dipantau, yang ya. bisa dipantau. Karena yang lain ini saya pikir masih masih sedang membaca siapa kemudian belum tokoh gerget ya. yang akan dijadikan tim sukses, kemudian mencari titik-titik simpul yang kemudian diajak untuk bergabung ke posisi tim sukses dan sebagainya. Ini masih kelihatan masih di kalau di Haji Iron sepertinya udah mulai dilakukan, kalau yang lain-lain ini sepertinya masih jalan lah intinya. Nah, sebentar dulu Bung Den. Jadi begini, melihat beberapa orang yang saat ini kan belum punya pasangan ini loh. Hanya Haji Rumaksi yang sudah memunculkan pasangannya dengan terbuka. Saya taruh Haji Ron, Haji Hadi. Ya, kalau kita misalnya lihat Haji Hairul Warisin ini gitu, kira-kira potensinya dengan siapa kira-kira kalau kita menganalisa situasi ini ya? Potensi tidak misalnya Hairul Warisin Abdul Hadi, Hairul Warisin Edwin, atau Hairul Warisin Tanwir, atau ada poros tengah yang bisa dilihat dari kemunculan calon-calon saat ini gitu, yang akan tampil pada tahun 2024 nanti gitu, ataukah memang ada dua calon ini yang akan berpotensi bersaing? Ya, kalau saya melihat sih, kalau potensi ini, kalau melihat kursi yang ada di DPR gitu kan, ya bisa memunculkan sampai 3 calon. Kalaupun ada independen lagi yang akan muncul, itu bisa menjadi 4 gitu kan. Karena persyaratan untuk menjadi calon kan itu kalau tidak salah saya 10 calon apa 10 kursi apa 9 kursi itu untuk syarat sebagai calon kan. Nah, ini bisa memunculkan beberapa calon untuk ini gitu kan, untuk kursi gitu. Nah, persoalan kemudian misalnya
wakil ini menjadi penting juga. Bagaimanapun wakil ini adalah bagian dari memperkuat posisi elektorat daripada calon bupati itu sendiri kan, sehingga wakil di posisi ini sangat penting untuk melihat geopolitik gitu. Artinya Haji Iron misal kayak kejadian yang kemarin kan, bagaimana Haji Iron 2018 ya menggandeng sewilayah dengan beliau, ini juga menjadi tantangan yang cukup sulit untuk mengembangkan elektoratnya pada waktu itu. Nah, itu bisa menjadi pelajaran untuk 2024 untuk memperhatikan juga soal geopolitik yang berkembang gitu kan, geografis ini daripada wilayah pemilih gitu. Wilayah pemilih ya. Misalnya bisa jadi Haji Iron mencari pasangan dari wilayah agak timur kan, bisa jadi seperti itu, atau di tengah, dia ngambil di tengah misalnya kan, ini menjadi penting gitu. Nah, cuman persoalannya kalau saya lihat memang ketika calon ini banyak gitu kan, saya pikir harga saham juga akan naik itu ketika calon banyak. Jadi harga saham naik ya. Harga saham naik kalau dia banyak. Kalau calon ini banyak, bukan sedikit harga saham, bukan calon sedikit membuat harga saham naik ya. Karena kan kalau saya malah kalau dia sedikit, karena persaingannya ketat. Kalau dia sedikit gitu. Ya. Karena apa? Kalau dia sedikit kan mereka lebih sedikit persentasenya untuk mencari kemenangan. Iya. Nah, dasar karena dia sedikit itulah kemudian biasanya kan permintaan lebih banyak, barangnya lebih sedikit. Nah, kan begitu dia. Jadi karena permintaan banyak, barang sedikit, biasanya agak tinggi harga barang itu. Artinya ketika calon banyak, berarti caluk politik gitu kan, artinya berpeluang akan meningkatkan saham. Begitu sekali. Cuman kalau saya sih bukan calon politik ya, mungkin lebih kepada ya, kalau tim sukses itu sendiri kan ada beberapa tipikal kan. Maksudnya ada yang memang militan, ada yang setengah ikut-ikutan, ada yang memang gelandang politik, ada yang gelandang politik ini yang memang harus dihindari. Tapi untuk mengidentifikasinya kadang sulit juga kan, karena butuh keahlian di sana kan untuk melihat mana yang benar-benar tim yang militan, mana yang kemudian ikut-ikutan, mana yang sekedar, mana yang kemudian gelandang politik. Karena gelandang politik ini kan masuk di mana-mana gitu. Gelandangan politik lah. Jadi sulit bisa kita menganalisa mana gelandang politik, mana calo, mana apa namanya tadi satu itu simpatisan gitu ya. Simpatisan yang sudah terideologis gitu kan, yang sudah lama dibangun oleh calon ini tersebut. Ya memang kalau yang serius biasanya kan biasanya dia lebih kuat dia mempropaganda. Maksudnya mempropaganda itu bisa doktrin. Bisa dia mengiklankan lah kalau bahasa biasa-biasanya. Nah itu biasa dia lebih masif di media sosial dan secara offline juga dia bergerak. Atau itu tergantung keahlian tim sukses lah. Ya, soal propaganda memang kan penting untuk dilakukan, karena itu bagian dari propaganda ini bisa berjalan pra pemilih pilkada dan bisa berjalan pada saat pilkada. Karena kan propaganda ini bagian dari mempengaruhi tim. Bisa aja kan sekarang tim A misalnya, karena kena propaganda bisa beralih ke tim si B kan. Nah itu maksudnya bagian dari propaganda. Jadi propaganda itu pra pilkada maupun saat pilkada juga bisa terus berjalan. Oke, itu tadi dari Bung Denny Rahman. Jadi cukup menarik memang ketika kita membahas tentang situasi politik Lombok Timur yang terus hangat diperbincangkan saat ini. Nah, kita akan kupas lagi nanti
karena di sesi kedua karena masih banyak yang kemudian yang kita sembari melihat perubahan-perubahan situasi politik Lombok Timur ini gitu, sehingga para calo yang ingin masuk misalnya atau yang ingin meroyek misalnya, atau memang yang ingin benar-benar di posisi ya, yang menang misalnya. atau memang di posisi yang benar yang menang gitu, jadi bisa masuk gitu. Nah ini artinya siapa nanti yang kemudian menjadi pemenang, jadi teman-teman kalau mau menang gitu kan, jadi jelas siapa dukungannya gitu, jadi oh ini calon menang, nah jadi jelas siapa dukungannya nanti gitu, lewat kita petakan semua, kupas tuntas semua calon-calon yang akan nanti berpotensi menang. Tapi kali ini kita cukupkan dulu. Jangan lupa tonton terus ya, like and subscribe agar channel ini terus tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.